Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior hari Rabu, edisi 12 Januari 2022, episode Warrior kedua di tahun 2022. Masih bersama saya dengan Budi Halim. Nah, kali ini kita mau sapa narsum kita atau siapa warrior kita yang mengisi TFH kali ini. Saya mau sapa dulu Mbak Osi Leslie yang ada di balik papan. Selamat siang, Mbak. Siang semua. Wah. Baru kali ini dapat warrior dari balik papan nih. Aku jujur waktu itu lihat postingannya Mbak Osi di Facebook, cukup panjang, ya kan? Ya, Waktu panjang. itu aku baca, tapi ada narasi yang tegas, ya kan? Ada narasi yang tegas dan itu yang membuat menarik. Maksudnya nggak tedeng aling-aling, kalau bahasa Jawa bilang ya. Langsung tak. Ya kan? Ngeri dong. Ngeri atau enggak itu relatif. Tapi justru Ya. dari situ aku rasa ini menarik untuk kita kulik sama-sama, ya kan. Moga-moga nanti videonya bisa jadi testimoni. Boleh Mbak Osi untuk cerita sebelum ber-KF punya riwayat apa atau punya kisah apa, kemudian apa yang membuat kenal dengan KF dan mau menjalani ber-KF, ya kan, alasan utamanya. Nah, nanti setelah itu baru manfaat apa yang didapat dan pengalamannya selama ber-KF, tentunya pengalaman up and down-nya. Gitu. Oke. Silakan Mbak, yuk. Oke. Selamat siang semuanya, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi saya langsung aja cerita. Saya tuh punya riwayat sakit lama sebelum, kalau nggak salah menurut bapak saya, sebelum sekolah, mungkin umur 3 tahun, saya tuh kena bronkitis. Sejak itu kesehatan saya naik turun. Dan kalau ada musim flu yang tahunan itu, tiap tahun ada, itu mesti saya orang pertama yang kena jatuh sakit duluan di rumah. Itu sampai umur 14 tahun, saya kesehatannya naik turun. Terus badan saya kurus sekali. Berat badannya selalu underweight karena males makan kan, sesak napas. Terus kata mama saya, waktu TK tuh saya jarang masuk sekolah. Absen itu bisa diperkirakan 50% jumlah kehadiran 1 tahun ajaran tuh hanya 50%, karena sekali saya kumat sakitnya bisa 2 minggu nggak masuk sekolah, kata mama saya begitu. Nah, terus itu berlangsung selama hampir umur 14 tahun kalau saya ingat itu. Terus saya mulai membaik. Tapi papa saya nggak pernah, karena kami itu di migas, obat-obatan waktu itu benar-benar fasilitas perusahaan, jadi free gitu kan. Dokter di rumah sakit migas itu ngasih obat itu langsung dosis tinggi. Misalnya gini, saya baru tahu setelah saya kuliah ya, saya kuliah di Jogja. Konstan yang dari rumah sakit migas itu langsung dikasih 500 mg. Waduh. Sementara waktu saya ke Kimia Farma di Yogyakarta, pertama kali saya kena sakit kepala di Jogja, saya biasa ingat Konstan. Terus saya pergi ke Kimia Farma untuk beli Konstan, dikasihnya 250. Terus saya tanya, ada nggak yang 500? Kaget apotekernya, itu dosis tinggi Bu, Mbak, katanya. Terus saya minum 250, nggak mempan. Saya minum lagi baru mempan, sakit kepala hilang. Itu yang terjadi. Nah, untungnya bapak saya itu nggak pernah, jarang mengkonsumsikan saya itu obat yang dikasih sama rumah sakit. Sebaliknya, saya tuh sering dipijit sama bapak saya, aku pressure di punggung. Karena bapak saya nggak mau saya ketergantungan. Anak-anak di rumah sakit, anak-anak perusahaan migas banyak yang resisten sama obat karena perlakuan medis seperti itu. Terus teman-teman bapak saya, pensiunan dari sana, itu juga banyak yang cuci darah atau kena diabetes karena konsumsi obat yang salah bertahun-tahun. Terus waktu saya kuliah, saya diajarin sama bapak saya, maaf ya kalau ada dokter ya, tapi bapak saya ngajarin, jangan terbiasa menelan mentah-mentah apa kata dokter. Sebaliknya kita olah lagi apa benar seperti itu gitu. Jadi kalau saya dikasih pantangan, itu justru kata papa saya, catat pantangannya, terus lakukan satu persatu. Kalau emang gejala setelah melanggar pantangan itu gejala muncul, oke, berarti centang itu pantangan yang harus dijauh. Tapi ketika ada pantangan berikutnya kita jalani terus ternyata gejala nggak muncul,
ya udah ngapain gitu loh. Hmm. Kadang-kadang apa namanya dokter itu kayak main kira-kira atau mungkin dia ambil gejala generalnya aja ya. Jadi padahal kita tuh spesifik. Jadi sejak kecil saya sudah terbiasa apa kata KF mendengarkan apa yang disampaikan Mbak Dana. Saya sudah terbiasa seperti itu. Jadi ketika saya baca protokol dan apa namanya websitenya KF itu, saya pikir oke, ini saya mudah pahamin karena saya sudah terbiasa dengan apa yang dianjurkan oleh pola hidup ini. Nah, alhamdulillah saya sudah sembuh sekitar umur 23 atau 22. Tapi sebelumnya saya itu suka ikut ngemah kawan-kawan ke hutan. Karena kegiatan kami banyak ke hutan. Nah, di hutan itu saya terbiasa makan apa yang ada di sana. Kita nggak bisa milih. Jadi di situ juga saya belajar untuk mengabaikan rasa makanan yang saya telan, yang penting makan. Nah, itu aja. Nah, dulu saya rewel, tapi waktu kuliah rupanya saya membiasakan mengolah diri untuk nggak rewel. Nah, jadi setelah itu sudah saya biasa lagi. Nah, tanda-tanda saya sembuh itu adalah berat badan naik. Terus nikah, berat badannya naik terus. Berat badannya naik terus suami saya juga naik terus. Keenakan naik itu namanya. Biasanya duitnya kan dihemat-hemat kita mahasiswa, nah udah nikah punya penghasilan kan duitnya banyak. Terus, oh berarti dulu sempat merantau ke Jogja ya? Iya, saya udah merantau ke Jogja 7 tahun saya. Oh 7 tahun. 7 tahun tuh saya nggak mau lulus. 7 tahun nggak mau lulus, jangan saya gitu. Bener, saya nggak mau lulus karena waktu itu kan belum ada FB, waktu tahun 2000-an tuh belum ada FB, jadi saya pikir kalau saya sudah selesai kuliah, saya harus kembali ke kampung halaman, dan padahal saya senang ngobrol sama teman-teman di kampus, obrolan mereka beda sama orang di kampung halaman saya waktu itu gitu loh. Jadi ya sudahlah, tapi demi orang tua saya sebagai rasa terima kasih ya sudah, saya berusaha lulus, syukurlah lulus. Terus udah lulus, saya nikah, habis itu kembali ke Bontang untuk cari kerja, dapatnya di Balikpapan. Terus pindah, sejak itu saya domisili di Balikpapan sudah sejak tahun 2009. Terus pertama kali saya kenal KF itu gara-gara adik ipar saya, adiknya suami saya. Waktu itu kami telepon-teleponan, tiba-tiba dia cerita soal pola hidup. Pertama dia nggak nyebut KF, tapi dia cerita pola hidup ini lucu katanya. Dia cerita mulai puasa, terus makanan yang dikonsumsi, terus cara-caranya dia cerita semua. Terus yang bikin saya, dia tuh cerita karena kakaknya itu kena asam urat. Oh, oke. Sempat pakai tongkat. 2 minggu waktu itu kakinya bengkak, nggak bisa nyetir. Terus suaminya juga punya asam urat, dia sendiri punya kista. Ada ipar saya punya kista, tapi waktu itu dia sudah punya 2 anak. Nah, dia cerita yang bikin saya tertarik itu adalah kata-katanya itu nggak cepat lelah badan. Biasanya kita suka drop, suka ngantukan habis makan ngantuk, lesu, terus jam sekian sudah capek ngantuk, baru bangun juga lesu. Nah dia cerita ini enggak Mbak, ini kita seger, kayaknya stamina tuh kayak nggak ada batas. Nah itu yang menarik saya tuh justru itu, stamina nggak ada batas. Ya justru itu, bukan makanannya ya, tapi kok kayaknya enak banget ya dengar punya badannya itu nggak cepat lelah, terus abis makan nggak ngantukan, kayaknya enak banget gitu loh. Itu kayak ngeklik banget sama zaman dulu itu ya. Ya betul. Saya ingat tahun 70-an itu foto orang-orang bahkan termasuk di Amerika, perhatikan aja, Amerika tahun 70-an itu orang langsing semua kan, sampai pakai celana cut bray, kemeja ketat-ketat. Mode zaman itu kan. Betul. Kenapa orang dulu langsing-langsing, sekarang Amerika kena obesitas? Itu negara yang kena penyakit obesitas, rupanya karena makanan. Tahun 90-an sereal sama gula-gula itu kan mulai merajai makan. Nah, jadi setelah saya dengar cerita adik ipar saya, terus dia menjoinkan saya ke grup ketofastosis. Terus dia juga ngasih link situs itu. Nah, saya baca. Kok kayaknya enak ya,
saya ngeliat efeknya aja. Saya udah nggak ngelihat cara makannya, yang dimakan apa, enggak. Tapi saya ngeliat efeknya, pokoknya enak banget ya, punya badan fit gitu loh. Nah sudah, terus saya cerita sama suami. Awalnya dia sambil lalu aja dengar kan. Nah, waktu itu 2016, muka saya tuh penuh jerawat. Sampai bapak saya yang jarang ngomentari orang, itu sampai nyuruh saya, pergilah ke salon kecantikan dan rapikan mukamu, semacam itulah. Bapak saya tuh jarang komentar orang, tapi pada hari itu dia komentar. Berarti saya pikir ini sudah kelewatan, kayaknya. Iya. Udah kelewatan kusam muka saya. Udah, akhirnya saya pikir, tenang aja Pak, saya punya kejutan. Tapi saya nggak ngomong sama keluarga. Saya nggak ngomong sama keluarga. Tapi kalau ngomong sama keluarga nanti banyak pertentangan. Iya. Terus akhirnya kami selama 2 bulan itu saya membaca testimoni teman-teman di KF, di grup. Saya juga bacakan ke suami. Nah Mas, saya ceritakan, oh dia gini Mas, dia sakit ini gini, ini penampilan setelah dan sebelumnya. Terus dilihat sama dia, kayaknya asik juga sih ya, dia bilang. Oh ya sudah. Terus mulai tertarik. Mulai tertarik dia. Terus kami tentukan masanya, kapan kita mulai. Wah, terus ini saya, keren ini. Tak pikir tadi udah mulai duluan loh, tak pikir loh. Ternyata nunggu ACC dulu ya. Belum. Kami mau mulai berdua. Iya. Sambil mulai itu saya sambil baca-baca, terus ngumpulin ngumpulin apa itu namanya? Amunisi. Amunisi, betul. Oh. Ya, amunisi kami itu VCO, IH, garam Himalaya. Itu aja yang pertama. Karena adik ipar saya sudah mulai duluan 2 bulan dan dia sudah merasakan efeknya. 2 bulan kerasa udah loh ya. Ya sama suami itu udah merasakan efeknya, tapi dia bilang ya ini Mbak, kalau masa switching, kalau bisa ada VCO Mbak ya. Aku nggak pakai VCO. Jadi gimana? Ya udah selama proses pemindahan itu apa ya, sentuh hajar kata kayak gitu. Jadi iya, sentuh hajar. Jadi rasanya tuh wah kayak ya saya tahu lah rasanya tuh. Saya sendiri pada saat menjalani itu habis awal tahun 2016. Habis awal tahun 2016, kebetulan kami tinggal jauh dari orang tua, dari keluarga besar, jadi kami bisa konsentrasi. Nah, kejutannya itu 3 bulan setelahnya, Idul Adha saya balik ke Bontang, dilihat sama orang tua, loh kamu berubah. 3 bulan. Iya. Berubah gimana? Berubahnya tuh muka udah lebih bersih. Oh iya dong. Tapi mereka kaget dengan makan. Kamu kok nggak sarapan dan segala macam. Itu tuh yang loh, kenapa emangnya nggak apa-apa kok, orang kita seger-seger aja. Tapi namanya baru 3 bulan, wajar aja ya, nanti ada jam-jam tertentu masih ngantuk, lesu, lapar, itu biasa. Ya udah kita nikmatin aja. Yang panik itu justru keluarga. Kasihan lah segala macam lah. Padahal kami bilang begitu lihat yang dimakan ya. Iya. Padahal kami bilang nanti kalau udah refill seger lagi kok. Nah itu ya. Terus efek yang terasa, ini banyak sekali, luar biasa. Ini banyak sekali. Jadi sebelum KF, saya itu ngilu lutut. Kalau sholat itu berat mau bangun. Gak enak. Kayak gejala osteoporosis ya. Itu hanya kalau nggak salah kurang dari seminggu setelah betul-betul serius menjalani puasanya itu, yang 16 jam itu hilang. Ngilunya tuh hilang. Kurang dari seminggu loh. Itu cepat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahu dan tengkuk pegal. Itu nggak ada lagi. Sakit kepala belakang tuh nggak ada lagi. Itu gejala orang hipertensi ya. Karena dari riwayat keluarga ibu saya itu ada beberapa yang kena stroke. Saudara ibu-ibu saya itu tuh banyak yang kena stroke. Saya bilang saya nggak mau sampai seperti itu. Iya, saya nggak mau. Kasihan sekali. Sedih saya ngeliat. Nah, makanya saya itu salah satu motivasi saya juga. Saya nggak mau sampai seperti itu. Tuh. Terus kalau mata saya tadinya minus, yang kiri itu 0,75, yang kanan 1,25. Nah, itu suatu malam saya naik mobil sama suami, tiba-tiba saya bisa ngelihat nomor plat mobil yang berpapasan sama kami. Wow. Ya, padahal itu malam hari dan biasanya saya nggak bisa ngelihat, semuanya blur, tapi tiba-tiba saya terbaca. Itu saya nggak tahu ya berapa bulan setelah induksi, tapi kami nggak pernah pindah ke fase
konsolidasi dan maintenance enggak. Kami sudah nyaman di induksi, kami pikir kami tidak mengejar makanan ya, tidak harus makan buah atau tidak harus makan sayur. Ya sudah. Kami sudah sampai tahap makan tuh supaya perut nggak kosong. Bukan karena refill atau lapar, tapi sudah sampai ya harus refill karena kasihan kalau nggak refill perutnya kosong. Nah itu aja. Sisanya minum aja. Itu. Jadi masalah-masalah klinis. Oh ya, alergi debu. Oh itu nggak bisa dihilangkan dengan apapun. Tapi ini hilang. Saya hilang. Suami punya alergi udang. Itu juga sembuh. Dia punya alergi kepiting, itu juga sembuh. Wah. Ya. Jadi itu yang kenikmatan masalah klinis yang nggak bisa diatasi oleh obat apapun, itu teratasi KF. Itu loh yang bikin kami tuh ayolah gitu loh. Kalau sama keluarga kami, kami udah ngerasain, kami sudah nguji dengan badan kami sendiri. Kami nggak bohong gitu loh. Ini bukan katanya-katanya, tapi sudah kami rasakan sendiri. Tapi total sudah berapa lama, Mbak? Sebenarnya waktu itu seriusnya itu 2 tahun. Tapi karena mama saya ini orangnya senang masak dan kalau lagi mudik terus kami nggak makan, mama saya tuh gimana gitu loh, kecewa. Bisa kayak ini agak baperan. Iya betul. Aduh nggak tega, saya bilang kasihan juga. Tapi ini ya, jadi kami naik turun antara itu, dan sayangnya adik ipar saya sudah kembali lagi ngarbo. Aduh, jadi, sayang ya. Iya. Jadi saya lagi mempengaruhi dia, ayolah lagi lah. Gitu. Iya, ayolah, orang yang ngajak kamu kok, masa kamu sih malah yang enggak lagi gitu loh. Kita masih kok. Nah, dia bilang ini mau nyoba, Mbak. Ini mau nyoba. Iya, nyoba, jangan nyoba. Enggak ada coba-coba, lakukan atau tidak. Waduh. Mentornya lebih galak. Iya, muridnya. Jadi suaminya sendiri sih kepingin lagi suaminya. Nah, jadi saya bilang ayo, itu kan suami sudah kepingin. Suaminya dulu waktu mereka KF itu dia tuh kuat ngayuh sepeda dari Magelang sampai ke Purwokerto, nyepeda loh. Iya. Sampai sebegitunya katanya. Jadi apa ini tadi? Kenapa hampir semua yang memulai tadi apa pertanyaannya? Kenapa hampir semua yang mengulang itu kok berat gitu? Mengulang gimana? Oh, mengulang itu. Iya, CLBK. Iya. Makanya memang ya kalau udah badan tuh udah keton, kalau bisa jangan kembali lagi deh. Sayang sekali. Sebenarnya bentar aja kok badan itu pindah ke keton itu. Terus iya, betul. Saya nggak pernah ngontrol tensi ya, nggak. Yang saya kontrol sesuai dengan anjuran dari KF, GDP aja yang saya kontrol. Udah itu aja. Kalau saya paginya habis latihan panah, itu biasanya saya latihan panah tuh mulai dari jam 9 sampai jam 12 siang. Nanti saya pulang, itu saya ukur GDP, wah luar biasa, itu GDP-nya bisa sampai 50-an. Ya. Tapi kalau paginya tuh nggak ada kegiatan olahraga seperti itu paling mainnya tuh di 70, 60-an, itu aja. Tapi kalau habis olahraga kayak gitu, turunnya luar biasa jauh banget, 50 berapa, hampir 40, dan itu terus terang bikin saya bangga. Karena gimana ya, kita ini beratnya, kalau saya bilang kenapa kita dibilang warrior dan banyak ditentang, karena kita ini membantah semua yang selama ini menjadi standar baku dari standar kesehatan, angka-angka kesehatan itu. Nah, itu kita bantah semua gitu loh. Makanya orang-orang yang sudah baku dengan standar bahwa sehat itu tensinya harus sekian, GDP harus sekian, itu ketika tahu GDP kita sekian tapi kita nggak kolaps seperti yang teori mereka, nah, itu mereka kayaknya sulit banget hari. Terus pikiran bahwa orang Indonesia harus makan nasi, itu terbantahkan. Ya saya bilang, saya dari tahun 2016 nggak makan nasi, nggak makan gula. Nggak ada masalah. Apa saya kelihatan jadi aneh? Saya nggak tahu.
Saya tidak merasa aneh, normal aja. Kalau kata teman galaknya tetap Galaknya galak. tuh. Nggak berubah sih galaknya, bahkan tambah galak gitu. Dan akhirnya teman-teman pun bisa melihat kan Iya. karakter yang sesungguhnya dari yang tulisan Mbak Osi. Iya. Ya seperti ini orangnya. Saya memang seperti itu, Mas. Jadi apa namanya ya? Kalau kata teman saya, bahkan dosen saya bilang, saya bisa membaca karakter orang ini dari tulisannya gitu loh. Itu dosen saya pernah bilang kayak gitu. Ya, saya dulu juga nulis, tapi sekarang saya pindah ke hobi yang lain, hobi ngerajut sama jahit karena ya mungkin saya lebih buat enjoy dengan hobi. buat menenangin deh, buat bikin lembut. Ya, buat menenangkan, betul sekali. Saya jadi tenang kalau ngerajut. Tapi kalau nulis, saya tuh masih suka nulis cerita pendek-pendek, apa namanya, tentang yang tadi itu, terus atau tentang kucing saya. Sekarang saya suka nulis tentang kucing saya. Ya, tadi kemarin ada yang nanya, Mas ini nanti kucingnya diwawancara nggak? Gua lah. Kucingnya lagi main. Itu namanya Putin. Itu namanya Putin kok, yang itu. Yang saya gendong itu namanya Putin. Jadi tapi ini dia biasa main keluar. Manfaat banyak banget ya dari sempat yang mata minus, tahu-tahu berkurang ya kan, dan bisa membaca lagi. Kemudian yang bronkitis itu udah sempat diperiksa lagi nggak, Mbak? Oh sudah. Jadi gini, tahun 2013 saya lupa. Tahun 2013 saya kena asma gara-gara AC. AC itu di setel 16. Udah sejak itu kena angin aja, kena dingin sedikit aja langsung saya sesak napas. Karena saya nggak tidur semalaman gara-gara sesak napas. Itu saya kontrol ke dokter paru. Pernah nebu seminggu itu sampai 2 kali karena waktu itu lagi parah-parahnya. Sampai ahli paru saya bilang, kenapa ini Mbak kok 2 kali seminggu 2 kali sampai nebu? Ya, saya kurang tidur dan segala macam. Nah, itu kalau nggak salah 2015 masih kerasa. 2016 itu saya nggak ingat persis, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Sembuh juga. Dan saya tidak menjalani pengobatan apapun, enggak. Dan nggak pernah lagi pergi ke dokter paru, nggak pernah. Terus kalau nggak salah, ntar dulu apa ya tadi saya mau bilang ya, yang kacamata itu saya sempat ukur ke mana namanya, ke optik. Itu yang kiri itu jadi 0, jadi minusnya sudah balik ke 0 ya. Yang kanan masih 1,25, tapi saya nggak bisa pakai kacamata lagi. Begitu pakai kacamata kok jadi aneh ya, saya bilang. Jadi blur malah. Jadi nggak karu-karuan. Begitu saya lepas malah jadi enak. Benar. Dan saya dibilang sama optisian itu tuh silinder loh. Nggak ada itu ya. Jadi masalah-masalah klinis itu hilang semua. Keren. Jadi kalau saya bilang supaya jadi motivasi untuk teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu KF, kalau saya sih bilangnya jangan fokus ke BB. BB itu betul-betul hanya sampingan ya, namanya gimana ya, betul juga sih. Kita nyimpen bahan bakar dalam badan. Bahan bakarnya dibakar. Ya udah, berkurang lah gitu loh. Ya jadinya melangsing kita. Saya turun dari 68 ke 55. Suami itu dari 105 itu ke 85 betul. Iya. Masa bosnya sampai nggak kenal. Bos waktu itu dia datang ke Jakarta. Terus dia sudah duduk di ruangan itu, bosnya masuk. Udah ngoceh bla 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 bla, tiba-tiba suami saya tiba giliran ngomong baru dia bengong, loh Pak Nurholis sih di sini katanya. Loh kok berubah ya, saya nggak tahu. Saya bilang itu lebay itu bosnya, itu perasaan biasa aja deh. Tapi dia bilang cara ketemu. Iya, berubah sekali katanya. Ya, saya nggak tahu ya. Terus teman-teman tuh pada nanya, diet kah? Enggak, saya nggak tahan diet, dari dulu saya nggak tertarik diet. Ini bukan diet, saya bilang. Diet itu tidak mengubah. Diet itu saya belum pernah dengar orang-orang yang diet itu bilang masalah-masalah klinisnya teratasi. Ya, BB-nya turun, betul itu. Tapi masalah klinis saya belum pernah dengar ada yang bilang teratasi. Segala minus, alergi, sembuh, belum pernah.
Tapi kalau di KF saya sendiri jalanin itu teratasin. Gitu. Jadi Mbak Osi punya statement sepertinya KF bukan diet. Memang bukan diet. Memang bagi saya bukan diet. Diet dalam arti mengurangi berat badan ya enggak. Saya bilang itu gaya hidup bebas dari masalah medis. Dari masalah. Iya. Oke lah ya, kalau kata-kata mata plus itu nggak bisa kita hindarin karena itu usia. Nanti pada usia tertentu orang plus. Tapi saya tanya sama ibu saya, mbah-mbah dulu ada nggak yang matanya minus? Nggak ada katanya. Terus ada nggak yang gemuk-gemuk? Nggak ada. Nah, itu karena apa ya? Karena pola makan. Jadi sebenarnya kita nih kembali ke dulu. Kembali ke dulu ketika orang tuh sebenarnya pola makannya tuh sudah benar, tapi kita mungkin kena pengaruh industri makanan dari ya mungkin fast food, iklan-iklan, nah itu loh. Atau mungkin kita punya pikiran orang sehat badannya harus besar. Makmur. Ya, makmur banget. Padahal nggak juga ya, nggak juga. Saya bilang nggak juga lah kalau besar ternyata obes ya nggak enak. Ya saya sampai sekarang nyaman dengan badan ini. Jadi orang bilang, oh berhasil dietnya ya. Nggak diet, saya marah betul kalau dibilangnya diet. Bukan diet, saya nggak takut kalau diet. Apa saya nggak suka diet. Jangan bilang diet, saya ganti pola hidup. Tapi jujur, aku lihat Mbak Osi ya dari tadi cerita itu terlihat banget nggak mau pusing, nggak mau banyak mikir, ya kan? Memang. Jadi begini aja, saya tuh terbiasa lakukan ini, terus dengarkan badan apa rasanya. Nah, gitu. Jadi sekarang kalau orang tua saya nggak enak badan, nggak sehat, siapapun itu, pasti saya bilang, makan apa? Kapan terakhir makan itu? Pokoknya saya bilang, makannya apa dulu? Saya tanyanya itu aja. Orang tua saya juga gitu, sakit kepala lah, terus diare lah, apalah. Saya tanyanya, makan apa tadi? Tadi makan apa? Gitu. Karena saya yakin banget apa yang masuk ke badan, itulah efeknya ke badan kita. Jadi ya saya bersyukurlah ketemu sama KF ini, karena kalau saya nggak jalani KF mungkin saya sudah kena diabetes, betul. Karena waktu awal-awal saya KF, saya termasuk orang yang metabolismenya kurang lancar, jadi BAB saya biasa 3-4 hari sekali. Itu masih makan serat, masih makan karbo. Begitu saya KF, ada 10 hari saya nggak BAB. Saya catat. Nah itu panik saya, kena panik nih. Kenapa nih? Nggak bener ini. Akhirnya saya melakukan segala cara yang disarankan teman-teman. Tapi baru berhasil setelah saya minum teh jati Cina. Nah itu baru saya baru berhasil. Saya sampai berpikir gini, pokoknya saya lakukan ini. Kalau saya nggak bisa buang air setelah ini, terserah saya, terserah yang di atas lama badannya mau diambil apa enggak. Udah pasrah banget. Tapi ya syukurlah habis minum teh jati Cina itu 15 menit kemudian saya BAB. Udah sejak itu untuk menjaga BAB saya tetap rutin. Itu saya makan agar setiap hari. Sekali aja. Itu rutin saya. Sebelum saya KF, supaya nggak terganggu oleh kenangan-kenangan mantan, saya sama suami itu bikin semacam farewell party dengan makanan mantan. Ayo kita makan ini dulu, nanti habis itu dadah gitu. Sebulan farewell party, habis itu begitu tank langsung nggak ada mundur lagi, langsung puasa malam itu juga. Terus ya, saya ingat banget karena kebetulan saya orangnya ingatannya kuat dan itu saya catat juga untuk melihat perkembangan kondisi kami selama menjalani KF itu. Jadi catatannya masih ada sekarang. Hari ini makan apa, GDP berapa, BB berapa, itu saya catat semua. Suami juga kayak gitu. Terus gejala-gejala apa aja yang kami rasakan, nagih-nagih itu loh. Saya misalnya gemas-gemas, nanti dia keringat dingin, keringat basah kuyup, itu saya catat semua. Saya nggak bekerja di kantor, jadi
Kalau saya mulai nagih nggak karu-karuan, terus pikiran tentang makanan mantan tuh lewat semua dan kepala, saya bawa tidur aja. Nanti begitu jam 12 saya bangun, refill. Kalau suami kan kerja, jadi ada pengalih Ada pengalian. Kalau saya kan enggak, itu tersiksa banget. Itu hanya 5 hari pertama. Nanti begitu hari ke-6, gemetarnya tuh udah nggak terasa lagi. Betul. Gemetarnya tuh udah nggak terasa lagi. Memang sih masih terlintas pikiran makanan-makanan jajanan pasar tradisional Indonesia itu ya, yang penuh karbo itu. Tapi nggak lagi keluar gejala lagi, maksud saya sakaunya udah nggak lagi terasa. Jadi cepat banget ya gitu loh. Terus kalau ya PCO-nya tiap 3 jam sekali. Terus IH waktu itu jarang kami sentuh. IH itu kalau lagi nggak enak badan aja. Jadi kalau ada yang bilang IH mahal, saya bilang IH itu sebenarnya nggak wajib. Nggak usah, VCO aja. Ya VCO aja. VCO itu membantu banget loh. VCO, terus sama garamnya ganti juga pasti. Terus orang kan biasa ya makan, nggak enak sambal nggak dikasih gula nggak enak ya. Di KF ini kita nggak bisa rewel soal rasa ya. Jadi memang kita harus ubah mindset, makan itu yang penting perut terisi dan makanannya tidak membawa efek yang menyakiti badan. Rasa itu nggak usah dirasa-rasa, orang sebentar aja lewat terus telan sudah selesai kan? Kan nggak lama-lama di lidah. Nah, jadi memang orang-orang warrior ini hebatnya itu karena berhasil mengalahkan egonya lidah untuk egonya lidah makanan tuh harus begini dan begitu. Nah, itu lewat aja gitu, karena sebentar aja sudah. Kita yang penting telan aja gitu loh. Terus kalau ada yang bilang makanan KF mahal, saya sarankan aja cobalah buat kalkulasi harga makanan 1 hari, 1 minggu, nanti 1 bulan, nanti direkap. Kira-kira berapa rupiah yang keluar bagi orang yang masih makan karbo, dengan komparasi bagi orang yang misalnya sudah menjalani ketofastosis. Nah, coba aja dihitung rupiahnya, tapi jangan per hari, jangan per menu. Kalau per menu ya jelas kita dibilang pasti mahal. Karena per menu. Mungkin kita makan ayam setengah baru kenyang, sementara kalau orang makan karbo mungkin ayamnya cuma 1 potong paha atau dada atau gitu. Ya komparasinya nggak bisa, kalau kayak gitu nggak bisa, tapi coba aja bikin kalkulasi per hari, per minggu, per bulan, atau nanti kalau perlu 3 bulan nanti baru dilihat kira-kira mahalan makanan karbo atau mahalan makanan KF itu gitu loh. Karena kita makan kan nggak banyak. Perut itu sepenuh-penuhnya perut, ya pasti ada daya tampung maksimum kan. Kalau udah daya tampung maksimumnya udah tercapai, nggak bisa lagi dia nerima. Betul. Iya. Ini kayaknya ada catatannya juga, jadi teman-teman yang penasaran. Penasaran. Apalagi Mbak Osi ini di Balikpapan ya, cukup terkenal, cukup tinggi juga tuh. Harga biaya makanan hidup di sana. Iya, harga makanan. Jadi kalau Mbak Osi aja bisa bilang di KF biayanya itu relatif lebih murah dibanding karbo, lah coba aja minta, Mbak, kok fotoin ya kan catatannya. Jadi gini ya, kalau saya lihat orang karbo itu makanan tuh pasti gini ya. Pertama dia sarapannya pasti orang karbo. Sarapan, nanti kalau dia kerja atau dia di rumah aja, nanti lihat jam 9 atau jam 10 pasti udah makan lagi. Pasti itu. Nyemil. Itu dihitung dong. Dihitung dong itu. Masa makan mati dari udara, nggak mungkin kan. Terus nanti habis itu nanti jam 12 pasti makan siang. Itu pasti. Nanti jam 3, jam 4 pasti ada makanan lagi. Nanti malam ada makan lagi. Nah, itu dihitung 1 hari. Nah, kalau belum lagi kalau malam nggak bisa tidur, makan dulu. Betul sekali. Oh, nyemil apa nih ya? Buka kulkas, aduh, terus nanti bikin apalah, nggak tahu ya. Itu kan harusnya dihitung. Jangan yang dihitung makanan pagi, siang, sorenya, malamnya aja. Ya lain dong. Nah, kalau KF kan ada batasan refillnya jam sekian. Dalam jangka waktu jam sekian itu, perut itu nggak akan bisa makan
sebanyak jumlah makanan yang ditelan oleh pemakan karbo, nggak akan bisa. Pasti sakit itu. Harusnya orang Islam tahu itu, karena orang Islam kan puasa. Nah, terus yang kami takjub itu pas bulan Ramadan. Kami ngeliat kan, ini udah bukan jam makan ya, jam refill bukan kan. Terus gimana dong kalau sahur, ya udahlah minum aja lah. Benar-benar tahan ya, luar biasa. Minum. Nanti pada saat sahur, pada saat waktu berbuka itu makan nggak lemas. Minum. Luar biasa lah pokoknya. Itu nikmat ibadah yang lama dinanti-nanti. Iya, betul. Memang kebetulan saya sebelum KF pun saya nggak terbiasa makan besar pada saat baru buka. Logikanya gini, perut kita kosong 12 jam. Begitu waktunya makan, terus langsung makan nasi, makan bukaan segala macam, apa enggak? Kasihan banget lambungnya, saya pikir. Nah, jadi saya tuh sudah bertahun-tahun menjalani cara buka yang hanya makan 2-3 potong roti, minum banyak. Nanti pada saat sahur saya baru makan banyak. Itu saya sudah jalani bertahun-tahun. Tapi ketika KF saya lihat kan, kayak gitu ya caranya. Tapi kan kalau KF kan pada saat Ramadan kan jam puasanya, jam refillnya dimundur 1 jam kalau nggak salah ya, sampai jam 9. Nah itu yang kami manfaatkan situ. Kami makannya tuh pada saat itu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang bingung tuh yang ngelihat, tapi ya sudahlah, saya bilang itu yang terberat tuh itu, kalau kita diundang ketemuan ngumpul terus kita nggak makan, teman-teman tuh nanya, kenapa kok nggak makan, dan seterusnya. Ya sudahlah, makan aja lah, saya bilang, yang penting kan saya tuh ketemu kalian, bukan untuk makan. Saya bilang, ya, saya sampai bilang kayak gini loh, kok, anggap aja saya ini puasa dan kalian tidak puasa. Loh, tentu saja saya ketemu kalian, ya saya nggak makan. Gitu ya sih, katanya. Oh iyalah. Nah, kalau nggak bisa saya makan terus gimana? Maaf ya, nggak masalah. Sorry ya sih, ada singkong ini, kamu nggak bisa makan singkong, ya nggak bisa, nggak apa-apa. Terus biasanya kalau lewat gorengan tuh, waduh enak kayaknya, pisang molenya, wah menggoda gitu. Ini udah sampai tahap ngelirik aja udah malas gitu loh. Ya, ngelirik gerobak gorengan tuh udah nggak tertarik lah gitu loh. Ya, dan itu nikmat loh. Nggak banyak makan tuh nikmat banget. Jadi orang yang nggak melulu ngunyah tuh nikmat, benar. Ini menarik banget ya, lugas banget ya teman-teman kalau ceritanya Mbak Osi. Panggilnya Mbak Osi atau Mbak Leslie sih? Osi ya, Mbak Osi. Ya. Jadi ibu rumah tangga tapi lugas, cara ceritanya juga masih seperti ABG ya. Jadi tas. Jadi teman-teman, inilah sosok Mbak Osi ya, sudah 2 tahun ber-KF, awalnya punya riwayat bronkitis ya kan, yang cukup kronis ya, sampai kemana-mana, sampai mempengaruhi tumbuh kembangnya dulu juga, tapi sampai akhirnya juga berkembang sampai hampir mau sindrom metabolik segala macam ya, hipertensi dan segala macam, sampai ada juga diagnosa kemungkinan bisa sampai DM. Tapi setelah ber-KF 2018 ya kalau nggak salah ya. 2016. 2016 ya. 2016, walaupun up and down, tapi menurut catatannya Mbak Osi, 2 tahun yang seriusnya, nah itu sudah banyak mengalami perubahan, dimulai dari jerawat sudah hilang, ya kan? Kemudian sesak napas juga sudah tidak ada, mata minus juga sudah kembali normal, ya kan? Lalu tensi, gula darah apalagi ya kan, semua terkontrol dengan baik ya kan. Cuman mungkin ya Mbak Osi kan memang karakternya tidak mau pusing, jadi udahlah bodo amat, nggak dicariin dokter ya nggak mau pergi ke dokter. Iya, saya kena COVID sekitar Juli. Pernah kena COVID juga? Pernah.
Dan waktu itu belum divaksin saya ya, belum kena vaksin. Wih. Juni 2021. Betul, saya kena COVID Juni 2021. Saya nggak minum obat, cuma saya banyak minum air, IHA, terus-menerus istirahat. Memang badan saya sakit, otot saya yang kena istilahnya gitu. Tapi nyeri semua jalanin ya. aja. Iya. Nah waktu itu saya nggak tahu itu COVID. Dikira cikungunya, dikira yang lain-lain macam-macam lah. Terus Juli suami saya kena. Terus dia juga gitu, mirip gejalanya sama saya, tapi dia enggak selama saya. Saya kena hampir 2 minggu lebih, sementara suami itu hanya sekitar 8 atau 9 hari, terus hilang. Hilangnya juga hilang, tahu-tahu hilang, besoknya fresh gitu loh. Padahal kemarin tuh dia masih tulalit, masih mikir urusan hari-hari tuh, kemana tadi ya, kunci mobil kemana, gitu loh. Tapi besoknya tahu-tahu udah connect lagi gitu loh, kayak komputer habis diperbaiki terus di reset, nah itu besoknya bagus lagi. Benar. Nah kami taunya kami kena COVID itu karena dia PCR. Kalau saya enggak, saya malas ditusuk hidung saya, enggak suka saya. Enggak saya ogah, saya bilang kayak gitu kan. Tapi begitu dia yang kena disuruh PCR karena disuruh kantor, betul. Terus hasilnya keluar kan, dia bilang, lu sih saya positif sih, berarti kamu juga waktu. Oh iya sudah kaget. Dan ya udah, terus saya bilang, loh ya udah saya biasa aja, nggak ada kengerian seperti yang digambarkan orang-orang. Gitu ya, untungnya psikisnya terkontrol, soalnya nggak tahu kalau itu COVID. Betul, kadang-kadang nggak tahu tuh ada enaknya loh. Masalahnya memang dari awal informasinya simpang siur yang soal COVID. Tapi kami percaya karena sudah terbiasa mendengarkan badan, ya sudah itu aja. Kata badan itu sudah itu. Kuncinya itu dengerin badan. Betul banget. Itu yang selama ini juga Mas Tio selalu sampaikan. Jadi mau ikut KF silakan, ya kan. Mau jalanin boleh, tapi lihat ke badannya sendiri, ya kan. Apapun pertimbangan di luar sana yang bilang cuman nggak boleh lebih dari 6 bulan, ya kan. Jangka panjang bahaya. Ya sudah, jalanin aja, ya kan. Tapi nanti lihat badannya, rasakan di badannya sendiri. Udah jangan pada saat evaluasi itu, pada saat hari pengujian terakhir itu, jangan dengerin apa kata orang. Betul. Ya kan? Dengerin badan sendiri, tanya jujur. Kalau enak, ya sudah lanjutin. Kalau enggak, ya udah lepasin. Iya. Nggak ada paksaan. Ya? Orang tuh suka disugesti. Lah, padahal betul juga ya, badan kita tuh sudah dilengkapi mekanisme untuk memperbaiki diri sendiri, mengobati diri sendiri. Obat itu hanya tambahan, hanya bantuan kecil sekali. Tapi yang paling besar itu adalah badan, sama mindset itu harus selalu positif. Nah, jadi tentu saja kesembuhan itu tuh kan butuh waktu ya, karena semuanya proses. Nah, orang tuh suka nggak sabaran. Sama dengan COVID ya, orang habis kena COVID terus nanti dia lemah, lesu berapa minggu itu. Mereka sudah gelisah duluan, padahal saya bilang biarkan saja, mungkin memang sudah waktunya badannya harus istirahat. Karena sudah bertahun-tahun dia diforsir. Itu seperti mesin yang dipakai bekerja terus-menerus nggak istirahat. Suatu hari dia pasti mencapai batas maksimumnya. Betul, overheat. Sudah overheat. Istirahatkan, biarkan. Kalau saya, kebetulan saya juga karena saya miara hewan, saya juga banyak ngamati mereka ya. Saya nggak terlalu banyak campur tangan. Kalau mereka sakit ya saya perhatikan aja. Kalau memang saya butuh bantuan vet baru saya kasih obat. Tapi kalau mereka hanya sakit yang ringan, saya biarkan mereka istirahat. Dan ya mereka sendiri sebenarnya dalam urusan menghadapi dan mengatasi kondisi sehat sakit itu tuh sebenarnya mereka lebih baik daripada kita kadang-kadang. Kita perlu belajar malah. Betul, kita perlu belajar. Kita tuh terlalu ngotot kadang. Pokoknya saya mau sudah agak enakan, saya mau aktivitas normal lagi, padahal aduh udahlah istirahat dulu bentar lah gitu loh. Apa sih susahnya istirahat? Kan kita kan kadang-kadang butuh gitu loh istirahat. Santai aja lah. Apa sih yang dikejar? Sama dengan target ini ya. Sama dengan target KF. Saya punya target berat badan sekian, nggak usah lah ngapain sih target berat badan tuh. Biarkan aja badannya ngatur
nanti beratnya tuh sampai berapa, udah itu aja gitu loh. Ngapain sih target-target, emangnya ini lomba atau jualan atau apa gitu loh. Salah. Saya suka bingung ya kalau teman-teman target-target. Lah itu lihat angka GDP-nya Mbak Osi cakep banget, mau dong. Nah itu yang saya kejar. Pokoknya saya tuh seneng tiap hari, kadang-kadang 2 hari sekali saya kontrol GDP. Ini kok jelek sih. Pokoknya kalau belum sampai tuh angka batasan yang maksimal tuh, aduh rasanya kok wah gagal lah gitu loh. Ini saya lagi udah sebulan ini mulai udah mulai balik lagi ke induksi. Mengenali responnya sendiri ya. Ya, mengenali responnya sendiri. Karena Mbak Osi juga tahu pas lagi fit gula darah puasa yang bagus banget memang. Kalau lagi fit dan lagi tidak ada akumulasi stres di badan, itu pasti bagus gitu. Tapi kalau ada goyang pasti deh. Saran saya bagi teman-teman yang mau ber-KF, saran saya olahraganya tetap itu kalau nggak pakai olahraga kurang banget. Lebih lambat. Tapi kalau mau cepat GDP-nya bagus itu memang harus olahraga. Nah, carilah olahraga yang cocok dengan kita. Mungkin kalau ada yang suka angka bodybuilding, silakan bodybuilding. Kalau ada yang suka skipping rope ya skipping rope atau bicycle. Banyak kok cara olahraga yang masing-masing sesuai sama kita. Jangan dipaksa harus begini dan begitu. Kalau saya kebetulan memanah senangnya. Jadi ya sudah, itu yang saya tekuni. Memanah. Itu konsentrasinya tinggi tuh manah itu. memang udah nahan beban terus mesti konsentrasi tinggi. Aduh, gila itu. Ya, tapi itu bekerja bagi saya. Iya, betul. Jadi saya tetap jalani. Kalau suami saya, dia senangnya jogging. Nah, itu cocok. Saya kebetulan ada tempat nembak di rumah, walaupun tidak seperti di lapangan, tapi lumayan membantu saya kalau saya lagi nggak bisa ke lapangan. Saya itu tipe orang yang kurang senang keluar dari rumah ya, jadi kebetulan olahraganya cocok bagi saya dan ada tempat untuk nembak yang cukup bagi saya. Ya cukuplah untuk olahraganya itu yang saya dapat. Pokoknya keringetan, konsentrasi. Nah, pada saat saya lagi mengalihkan pikiran saya dari godaan-godaan mantan, nah, ya itu olahraga itu membantu sekali. Iya. Mantap. Aku senang banget. Akhirnya bisa dapat cerita lengkapnya ini. Ya, saya berharap ya teman-teman yang masih ragu-ragu, kalau memang motivasinya memang mau sehat, nggak mau tergantung obat, sedikit-sedikit konsumsi obat ya. Saya pikir coba aja dulu lah seminggu atau 2 minggu lah. Ya, coba aja dulu seminggu 2 minggu. Kalau serius induksi, itu pasti badannya udah ngerasa, dan mau balik lagi makan mantan itu pasti mikir lagi. Rasanya sayang gitu. Biasanya kalau sudah mengurangi karbo itu efek pertama badan lebih enakan, lebih enteng biasanya. Ya, berasa kok. Ini kebetulan barusan aja, masih 2 hari yang lalu atau kemarin itu ada yang sudah kebetulan dari keluarga besar istri udah ada yang mulai low carb ya kan. Memang belum KF tapi udah bagus ya kan. Terus ternyata sudah menjalani hampir seminggu ya kan. Walaupun belum ketat seperti KF, tapi satu statement dari yang cerita ini dari keluarga ini ngomong, tapi badanku lebih enakan. Nah itu kuncinya aku bilang. Ya sudah, itu udah bener. Dengarkan saja badan, itu aja. Iya. Dengarkan badan. Bukan badan sendiri ya, bukan badan orang lain. Badan sendiri. Nggak usah pakai badan orang lain sebagai ukuran. Nggak usah. Ngapain? Konyol itu namanya. Kita nggak ada target-targetan dalam KF. Nggak usah pakai target-targetan. Dengarkan aja badan. Nggak ada deadline juga. Nggak ada deadline kok. Ngapain? Tapi yang hari Sabtu kemarin keren loh, narsum di Nagas Dr. Gani itu 76 aja masih berkarya loh. Weh, luar biasa ya, luar biasa banget. Bahkan beliau sampai sedikit mungkin kalau boleh dibilang menyesali ya kan, kenapa nggak kenal KF dari awal gitu, ibaratnya nggak kenal ketosis dari awal. Aduh. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, semua ada waktunya. Ya kan? Tapi
yang poin terpenting adalah menikmati hidup itu bukan cuma di makanan, tapi Betul. justru bagaimana membuat sisa waktu kita, entah itu sampai kapan, masih bisa memberikan manfaat dan dampak buat sesama. Itu yang lebih Betul. penting. Ya. Itu baru Enak loh, nikmat yang sesungguhnya. iya, enak loh, badan itu stamina long lasting tuh enak banget. Enak banget. Nggak bisa digantikan dengan makanan apapun menurut saya kalau badan punya stamina long lasting. Saya jam 10 malam kan, saya harus tidur. Itu jam setengah 10 malam saya masih bisa ngepel. Saya ngepel nggak pakai tongkat ya, saya ngepel ngelantai. Ini masih bisa ngepel. Memang saya ngepel ngelantai, kalau nggak ngelantai saya nggak bersih, nggak senang saya. Itu masih bisa. Terus ini ya, habis sholat biasanya kan orang tuh lesu, ngantuk, tiduran bentar. Nanti jam 6 baru bangun gitu, itu biasanya. Tapi setelah KM nggak bisa, badannya tuh nggak mau. Ayo pokoknya ngapain kek, senam kek, apa kek. Habis subuh malah sudah aktif di luar. Langsung dia tuh kayak langsung alertnya tuh langsung full alert gitu loh, enak banget. Iya. Jadi nggak males, jadi orang tuh nggak males. Jangan nyalahin usia ya kalau badan tuh lemas. Usia itu cuma pelarian, alasan untuk nutupi kesalahan kita gara-gara makan. Benar, nggak ada alasan, nggak ada hubungannya dengan usia lah. Saya sebel kalau udah denger orang ngomong FU faktor usia gitu. Nah, apaan sih? Kayaknya sudah trauma, udah paling sebel. Sebel. Saya terus terang aja nyebelinnya KF itu karena ya kita memang terpaksa harus ngadepin pendapat miring orang-orang yang masih asing dengan ini ya. Itu pasti mau nggak mau. Tapi mengubah mindset itu memang nggak mudah ya. Orang terbiasa makan ini dan itu, terus ngeliat kita nggak makan ini dan itu, terus kita mulai makan tuh jam sekian. Namanya orang udah biasa sarapan itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, begitu dengar orang nggak sarapan tuh langsung gitu loh. Betul banget. Tapi benar loh kata Mas Tio, saya merhatiin ponakan saya ya, yang pas Mas Tio seminar di Balikpapan, anak-anak itu jarang ada yang mau sarapan, bahkan disuruh sarapan mereka tuh kayak disuruh makan racun aja. Itu karena badan mereka kan metabolismenya masih bagus itu. Iya, mereka lagi udah lapar. Kalau lapar pasti minta makan sendiri kok. Pasti dengan sendirinya minta makan. Nanti jam 12 baru mereka minta makan. Nah, saya pikir bener juga ya. Kenapa kita harus memaksa orang malah merusak gitu loh. Harapan sih. Itu jadi ya itu yang saya perhatikan. Ternyata benar juga ya. Nah, saya bilang ponakan saya itu kan kurus-kurus. Tapi saya lihat mereka tuh aktif, terus keingintahuannya besar. Nah udah saya bilang melihat orang sehat itu jangan karena ukuran badannya ya, tapi kan ngelihat dia aktivitasnya tuh normal apa enggak gitu loh. Kalau dia cuma diem aja terus nggak ingin cari tahu anak kecil kok kayak gitu, nah itu baru perlu dipertanyakan ya loh. Aduh. Jadi Lugas. Satu kesan dari episode ini dari Mbak Osi, lugas. Makasih. Aduh, Mbak Osi, nggak terasa 1 jam. Ya. 1 jam. Monggo kalau boleh berkenan memberikan closing statement, boleh berupa motivasi atau pesan yang dikuatkan lagi buat teman-teman nanti yang menyimak video ini. Silakan, Mbak. Motivasi saya, sekali lagi kita itu kembali ke fitrah alami, kita dengarkan apa yang disampaikan badan. Belajar mendengarkan badan sendiri dan mulai mengurangi sugesti. Kalau ada yang memberi kita sugesti negatif, mungkin sebaiknya kita kurangin saja. Kita kembali aja ke kita lah. Kita yang punya badan, kita yang punya uang itu ya sudah. Jadi kalau orang bilang kalau orang bilang mahal lah segala macam lah, itu duit kita sendiri kok gitu loh. Kita kan nggak bisa bayarin orang untuk makan kita gitu ya. Nah terus badan kita sendiri yang menerima dampak dari pola hidup kita, pola makan kita, bukan badan orang lain. Apapun yang terjadi, ya itu badan kita sendiri gitu loh. Jadi kalau masih ragu-ragu, baca lagi aja deh itunya situs websitenya KF tuh baca lagi. Testimoni kawan-kawan tuh baca lagi, dan saya pesan sama kawan-kawan kalau bisa warrior itu kalau
bisa semakin banyak yang cerita tentang masalah klinis sebelum dan sesudah KF. Kalau bisa semakin banyak yang sharing tuh mungkin semakin bagus. Selama ini orang-orang masih menganggap KF itu sebagai metode diet karena kebanyakan pada sharing foto before after dan itu pasti langsung. Jadi apa ya? Pemikiran mereka tentang KF ini masih keliru karena kebanyakan yang di-sharing itu adalah foto gemuk langsung. Seandainya lebih banyak warrior yang cerita tentang perubahan perbaikan masalah klinis sebelum dan sesudah, mungkin itu akan membantu teman-teman yang masih ragu dan yang masih kepo-kepoan di grup itu mungkin mulai berubah pandangan gitu, bahwa ini bukan metode pengurangan berat badan. Metode pengurangan berat badan dia itu kuno. Kalau mau bergabung sama KF untuk pengurangan berat badan atau diet, itu salah tempat kalau niatnya. terlalu ekstrim alatnya. Terlalu ekstrim. Itu cuma efek samping aja. Iya. Kecil aja gitu loh. Iya. Aduh, thank you. Closing statement-nya berbobot banget. Jadi memang betul. Memang yang dirasakan itu ada perubahan fisik yang mendalam, ya kan, yang signifikan lah kalau boleh bilang. Tapi sebenarnya fokusnya bukan di situ. Makanya salah satu kata yang tertulis di postingannya Mbak Osi itu yang menarik, karena niatnya cuma satu, pengen sehat. Nah itu yang jangkar paling utama, ya kan. Hari ini kita tahu kan riwayatnya seperti apa, cerita lengkapnya seperti apa. Makanya sekarang tahulah teman-teman seperti apa sosok Mbak Osi, ya. Jadi teman-teman, kepilihan itu tetap kembali ke masing-masing dari kita. Bukan apa kata orang lain. Tadi seperti Mbak Osi bilang, duit kita, ya kan. Kita pilihan kita, ya badan kita yang ngerasain. Tapi kalau teman-teman mendengarkan apa kata orang dan terapin, kalau nanti tidak cocok, ya kan nggak mungkin nyalahin orang lain juga. harus yakin, ya kan. Seperti Mbak Osi, mungkin dulu nggak banyak meneliti, begitu dibaca, dan memang beliau ini aku lihat juga logic thinking-nya juga cukup tinggi. Jadi begitu lihat protokol dan segala macam, udah oke ini, ya kan, langsung jalan, ya kan. Tapi kalau teman-teman mau butuh waktu lebih banyak, silakan, ya kan. Ini episode Warrior juga sudah hampir mendekati 50. Yang nakes juga sudah tidak terhitung, sudah 100 lebih episode. Jadi itu semua berisi cerita-cerita yang luar biasa, ya kan. Nakes saja sudah lebih banyak daripada Warrior. Itu sudah menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan. Banyak membuktikan sudah, ya. Iya, dan semuanya ada di YouTube, bisa diputar berulang-ulang. Thank you, Mbak Osi, ya. Semoga ada kesempatan bisa bersua lagi di Balikpapan, ya. Amin. Aduh, udah kangen sama kepiting sopanya. Ya. Mudah-mudahan kalau udah bagus situasinya bisa seminar lagi antar kota itu, ya. Mantap. Oke, teman-teman. Waktu juga yang membatasi, tapi setiap minggu pasti akan ada. Sabtu ini Mas Tio tidak ada TFH episode nakes karena beliau akan mengisi acara di Pejaten, ya, daerah Pejaten di Jakarta Selatan. Beliau akan memberikan pencerahan dengan tema yang sama, Ask Me Anything, ya kan. Jadi teman-teman nanti mungkin ini ada rencana kita juga mau live Zoom di sana, ya. Moga-moga teman-teman yang dari luar kota dan luar pulau juga bisa ikut menyimak. Minggu depan siapa narasumbernya? Tunggu saja, itu pasti akan ada, ya. Sampai jumpa dan tetap semangat, stay tune. Bye-bye.